فبأي آلاء ربكما تكذبان. Bentuk yang ke-14, hadits munkar. Kata beliau rahimahullah, wal munkaru ma tafarrada bihi wahidun ghairu mutkinin wala masyhurin bil hifdz. Munkar itu apa yang satu orang bersendirian dan dia ini ghairu mutkin, tidak mutkin, dan dia ini tidak masyhur dengan hafalan. Tidak masyhur dengan hafalan. Jadi di sini zahirnya bahwa penulis menganggap mungkar itu terkait dengan tafarrud, bersendiriannya seorang rawi. Rawi bagaimana yang bersendirian, yang tafarrud, kalau rawinya tidak mutkin. Iya. Rawinya tidak apa? Tidak mutkin. Maksudnya derajat kethikawannya, derajat thiqahnya itu tidak terlalu kuat. Ya, atau dibahasakan dia misalnya hasanul hadits. Dia apa namanya? Misalnya dia soduk. Itu tidak itqan, tidak mutkin. Atau dari sisi hafalan dia tidak terkenal dengan hafalan. Dia tidak masyhur dengan apa? Dengan hafalan. Iya. Tidak masyhur dengan hafalan. Baik. Jadi di sini seakan-akan beliau batasi mungkar itu pada tafarrud saja. Pada tafarrud. Dan ini menyelisihi Ibnu Salah dan juga Ibnu Hajar menyelisih hal ini. Ya, kalau Ibnu Salah beliau samakan syadz dan mungkar, beliau anggap sama. Dan beliau bagi bahwa syadz dan mungkar terbagi dua. Ada mukhalaf, ada apa? Ada dengan tafarrud. Tapi kalau Ibnu Hajar beliau bedakan, kalau syadz itu mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu. Tapi kalau mungkar itu mukhalafatul dhaif, rawi lemah menyelisih orang yang lebih apa? Lebih kuat. Asalnya dia lemah dan menyelisihi rawi yang apa? Rawi yang kuat. Iya. Itu kalau menurut Ibnu Hajar. Tapi sebenarnya yang disebut oleh Ibnu Salah itu benar ya. Bahwa syadz dan mungkar ada sisi kemiripan. Iya. Kadang disamakan. Kalau pembagian yang disebut oleh Ibnu Hajar itu tidak ada masalah juga. Makanya saya selalu berkata bahwa kadang sebagian pembahasan mustalah itu ya, penamaan-penamaan, istilah-istilah tidak begitu penting. Dan tidak mesti kita mentarjih, menguatkan. Yang dilihat ini istilah berjalan di tengah para ulama, bagaimana modelnya, bagaimana bentuknya. Bagaimana bentuknya. Karena kita dapati di pembahasan-pembahasan apa namanya? Di pembahasan-pembahasan sholat, ya, kita dapat di pembahasan-pembahasan yang para ulama berselisih pendapat di situ, ya, mereka hukumi rawi-rawi, ya, misalnya ada rawi thiqah menyelisihi rawi thiqah yang lainnya, datang si alim dia berkata ini hadits mungkar. Kalau istilah Ibnu Hajar kan tidak disebut mungkar, tapi disebut apa? Syadz. Karena thiqah menyelisih thiqah, kan begitu. Kalau mungkar kan menurut Ibnu Hajar dhaif menyelisih apa? Menyelisih thiqah. Jadi kalau istilah Ibnu Hajar tidak dikatakan mungkar, dikatakan syadz. Dikatakan syadz. Tapi si alim ini datang dia sebut bahwa itu adalah apa? Adalah mungkar. Nah, maka istilah-istilah seperti ini kadang itu menjadi jelas di praktek. Ketika seorang membaca ucapan para a'immal jarh wa ta'dil di dalam pembahasan-pembahasan. Makanya banyak baca buku-buku tentang tarikh ar-ruwat, tentang yang memuat ucapan para a'immah tentang jarh wa ta'dil. Demikian pula dia baca buku-buku tentang takhrij.
Karena di buku-buku takhrij itu dinukil ucapan-ucapan para ulama tentang hadits, bagaimana cara mereka mengomentari hadits. Jelas ya? Nah, itu penting buku-buku yang seperti itu dibaca. Ya, seorang mutalaah. Kalau seorang penuntut ilmu pemula, dia baca buku-buku Syekh Al-Albani misalnya. Kalau dia mau hadits lemah, dia baca itu. Silsilah hadits dhaifah, bagaimana beliau mengkritik riwayat-riwayat yang lemah. Itu bagus sekali. Pembahasan Syekh Al-Albani luar biasa. Jelas ya? Tapi kalau dia ingin meningkat, dia baca buku-buku dalam hal itu. Dia baca misalnya takhrid yang ditulis oleh Al-Iraqi terhadap beberapa buku. Dia baca misalnya Al-Badrul Munir karya Ibnul Mulakkin ini dalam sekian jilid mentakhrid ahadits Ar-Rafi'i, matan Ar-Rafi'i. Atau dia baca misalnya Nasbur Raya karya Az-Zailai. Atau dia baca buku-buku Ibnu Hajar, At-Talkhis Al-Khabir, Takhrid Al-Kashaf. Ya. Jelas ya? Maka dia akan dapatkan nanti nafas-nafas para ulama ahli hadits di dalam mengkaji dan mengkritik hadits. Ya, itu baru berjalan di atas kaidah. Berjalan di atas kaidah. Tapi kalau dia hanya baca di buku-buku tertentu, tidak masuk dalam praktek yang seperti itu biasanya cara dia mengkritik hadits itu lemah. Kelihatan tingkat kelemahannya. Sama saja ya kalau orang yang biasa makan, ya. Ini lidahnya biasanya makan di restoran mahal, terkenal bagus. Kan begitu? Makan di restoran terkenal bagus. Dia sudah tahu makanan, kritikannya itu bagus terhadap makanan. Oh ini kurang begininya. Dia bisa detail mengkritik. Iya. Tapi kalau dia biasanya makannya cuma di tempat-tempat biasa, maka makan di hal tertentu belum tentu dia bisa mengkritik di situ. Jelas ya, sebab dia levelnya baru di sini. Iya. Maka dalam membentuk dauk, ya bagaimana seorang itu merasakan pembahasan ilmu, ya dia juga harus menekuni jalan para ulama di bidang ilmu tersebut. Jadi kalau ilmu hadits, dia harus baca sumber-sumber dan dasar-dasar serta bacaan-bacaan yang memang dibaca oleh para ulama ahli hadits di dalam hal tersebut. Baik. Jadi kesimpulan yang disebut oleh penulis di sini ini benar ya, bisa dihitung sebagai hadits mungkar. Tetapi mungkar itu sendiri ya, itu ada definisi lain di kalangan para ulama. Di antara ulama dia mengatakan bahwa syadz dan mungkar adalah apa? Adalah sama. Dan syadz tadi sudah kita terangkan. Bahwa syadz itu apa? Terbagi berapa? Terbagi dua. Syadz terbagi dua. Iya. Ada syadz dengan mukhalafah dan ada syadz dengan apa? Dengan tafarrud. Baik. Kalau Ibnu Hajar rahimahullah, beliau bedakan syadz dengan mungkar dari sisi apa? Dari sisi mana? Kalau syadz itu mukhalafah thiqah dengan orang yang lebih bagus darinya. Tapi kalau mungkar, mukhalafah siapa? Mukhalafatul dhaif, mukhalafah rawi yang dhaif, penyelisihan rawi yang dhaif terhadap orang yang lebih baik darinya.